Kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang seperti telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ketiga menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sampai sekarang kita juga masih ada hutang sejarah yang belum terbayar sampai sekarang. PP 4391 itu kan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk Badan Pejabat Tun dan diatur ganti ruginya berdasarkan Peraturan Menkeu. Tapi untuk Badan Pejabat Tun di daerah sampai sekarang Permendagrinya itu nggak keluar-keluar gitu. Yang di Kemendak, ya. Jadi Menteri tidak mengeluarkan izin, ya, tidak mengeluarkan izin. Dia fiktif wasifkan di Petun kalah katanya, ya. Kemudian digugat OOD karena merugikan dia. Nah, tapi Menteri mengeluarkan izin atau tidak itu kan dari undang-undang. Nah, itu selesai, itu wilayah Petun sebenarnya selesai. Terima kasih. Pada hari ini tanggal 28 Mei 2021, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melakukan kegiatan FGD, fokus grup diskusi tentang perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Mudah-mudahan acara hari ini di Hotel Mercury ini akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang kebetulan narasumbernya yaitu Profesor Rosa Agustina SHMH dari Universitas Indonesia dan Dr. Hasanto Nursadi SHMSI, juga ada Dr. Ridwan SHMH dan Dr. Weriawan Chandra SHMHUM, yang mana juga dari peneliti Mahkamah Agung sendiri ada kurang lebih 13 orang dan hakim yudisial yang ada di Mahkamah Agung juga mengikuti acara ini. Dan pada hari ini Puslitbang Diklat juga melakukan kegiatan FGD juga di Yogyakarta dan juga di Bandar Lampung. Jadi ada 3 atau 4 kegiatan pada hari ini, tapi saya bisa hadir di Hotel Mercury ini mengenai FGD, mengenai kewenangan peraturan dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Badan Litbang Diklat dalam melaksanakan kegiatannya semuanya berhasil dengan baik, tidak ada satu kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan, saya Edward Suparmata,
Saya Kepala Pusdiklat Manajemen di Mahkamah Agung, tapi oleh Pak Kepala Badan ditugaskan jadi PLT Kepala Puslitbang karena sedang dalam proses lelang jabatan, mungkin 1 bulanan lagi sudah ada Kapuslitbang yang definitif. Bahwa baru 1-2 bulan ini berlaku peraturan setiap kegiatan kementerian lembaga di luar gedung kementerian lembaga wajib melibatkan instansi luar, wajib. Perlu kami sampaikan di sini bahwa penelitian ini tidak hanya diikuti oleh para peneliti dari Mahkamah Agung, namun ada juga peneliti yaitu dari akademisi Ibu Dr. Sony Endah, dan kami juga ada peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LAIP. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang seperti telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ketiga menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Kompetensi masing-masing lingkungan badan peradilan tersebut diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan yang diatur dalam pasal 47 mengatur tentang kompetensi pengadilan tata usaha negara, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di dalam perkembangannya, kompetensi peradilan tata usaha negara telah mengalami perluasan kompetensi atau yurisdiksi absolut yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di dalam pengunggahan landmark decision yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Arab ke dalam situs Badan Litbang Diklat Kumdil, tentunya akan menjadi titik tolak Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengepakkan sayapnya bagi kemajuan dunia hukum dan peradilan di Indonesia dan dunia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dengan dilaksanakannya fokus group decision, diskusi tentang perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah akan dapat bermanfaat dalam sistem ketatanegaraan kita. Tapi doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan fokus grup diskusi hari ini saya nyatakan secara resmi saya buka. Bagaimana atau dalil apa, ada perbedaan dalil apa yang dipertimbangkan, pasal-pasal mana yang dipertimbangkan ketika mengadili OOD di pengadilan umum dan ketika mengadili di TUN. Layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik negara atau negara, katakanlah PLN, perusahaan gas begitu, ketika terjadi masalah-masalah, ada undang-undang konsumen begitu. Apakah ini nanti rejimnya masuk ke undang-undang konsumen? Apakah serta merta kita mengikuti logika pertanggungjawaban hukum publik begitu? Saya Rosa Agustina, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengenai acara FGD pada hari ini 28 Mei, saya kira sangat bagus ya, untuk memberikan wawasan dengan adanya Perma nomor 2 ya, Perma yang baru mengenai perluasan kewenangan PT UN itu masih
ada kebingungan apakah ini kompetensinya pengadilan umum atau PT UN. Nah, diharapkan FGD ini akan dapat memperjelas masalah itu. Masyarakat itu didengar, ya, atau dilindungi lebih keras, ya. Nah, inilah sebenarnya yang diadopsi atau yang menjadi dasar salah satunya dari Undang-Undang 30 2014. Pasal 1 ayat 2 dan 3 di situ menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum itu juga mencakup tindakan pemerintahan. Apakah itu bisa disamakan atau sesuatu hal yang berbeda? Yang di Kemendak, ya, jadi menteri tidak mengeluarkan izin, ya, tidak mengeluarkan izin, dia posisikan di Petun kalah katanya, ya, kemudian digugat OOD karena merugikan dia. Nah, tapi menteri mengeluarkan izin atau tidak itu kan dari undang-undang, nah, itu selesai, itu wilayah itu sebenarnya. Tapi kalau dia menundukkan diri dalam perdata si pejabat publik, maka inilah wilayahnya masih tetap wilayahnya PM, ya, karena itu bukan sengketa administrasi. Gugatan terhadap pemerintah yang seperti apa yang akan masuk ke wilayah Petun dan masuk ke wilayah perdata. Bagaimana masyarakat itu betul-betul mendapat keadilan. Penelitian ini bisa memberikan pemaknaan apakah memang benar pasal 80 itu secara atribusi karena peraturan pemerintahnya sampai sekarang tidak keluar, dengan sendirinya hakim diberikan kewenangan untuk menentukan ganti rugi di luar konteks Perma 2019 tentunya. Dari perbincangan sepanjang hari ini dan khususnya pada sesi yang kedua ini sudah mengerucut bahwa sebenarnya memang ada masukan-masukan bahwa tidak semua ternyata gugatan perbuatan melawan hukum itu masuk ke peradilan tata usaha negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, semua rekan-rekan juga yang sudah memberi masukan-masukan kepada perkembangan dari penelitian kami. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup acara ini dengan ucapan terima kasih. Ya, saya Harsanto Nursadi, ya, saya sehari-hari di Fakultas Hukum UI, ya, dosen Hukum Administrasi Negara. Nah, FGD ini sebenarnya amat sangat menarik, ya. Kalau bisa memang lebih banyak lagi yang hakim-hakim yang di lapangan yang bisa hadir gitu, ya. Saya berharap hakim-hakim Petun juga mendapat pemahaman yang sama tentang hal kajian OOD ini. Penelitian ini akan sangat penting sekali bagi kami yang bekerja sehari-hari di peradilan, menyangkut batas-batas kewenangan peradilan tun, mana yang menjadi kewenangan peradilan tun, mana yang menjadi kewenangan peradilan umum. Menurut saya diskusi tentang perluasan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diatur dalam Perma yang kemudian menjadi objek penelitian dari Litbang saat ini adalah masalah yang sangat menarik dan penting untuk dibahas. Dan diskusi yang terjadi hari ini cukup menarik. Saya berharap maksudnya kegiatan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Perkenalkan, nama saya Dewi Asima, saya koordinator dalam penelitian ini. Saya berterima kasih kepada Puslitbang Mahkamah Agung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian. Khususnya memang penelitian ini adalah mengenai perluasan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kami berharap dengan penelitian ini hal-hal tersebut atau permasalahan tersebut dapat diatasi dan kami dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang konkret bagi kemajuan Peradilan Tata Usaha Negara. Terima kasih.